Dragon Emperor Bab 7. King Lin yang masih tersisa tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengedipkan matanya secara misterius dan memandang Zudong. Meskipun Zudongsu telah menemani King Lin dalam perjalanannya melalui hutan selama 2 hari, dia tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Mengikuti jejak King Lin, Zudongsu berjongkok di tanah dan mengambil sampel tanah yang kemudian dia taruh di hidungnya dan menghirupnya. Namun, tanah itu ternyata berbau tidak sedap dan memiliki lendir yang tidak diketahui, yang membuat Zudong segera melepaskan tanah dari tangannya. Berapa lama lagi sampai kita bisa keluar dari hutan iblis? Tak lama lagi. Jalan keluar dari hutan iblis ada di depan kita, jawab King Lin. Dia adalah satu-satunya dari klan yang tidak terpengaruh oleh halusinasi dari hutan iblis. Tiba-tiba, pandangan di depan mereka berubah menjadi 2. Mereka terkejut melihat lautan yang luas dan tak terbatas, dan suara ombak yang menghantam pantai terdengar nyaring. Apa yang sedang terjadi? Martial spirit base-nya hanya bisa menyebabkan halusinasi, tidak memiliki kekuatan ofensif. Jadi itu adalah misi yang paling cocok untuknya. Tetapi ketika sampai pada pertempuran, selain digunakan sebagai pendukung, dia tidak memiliki kekuatan pertempuran sama sekali. Di tepi pantai yang tenang, seorang pria berwajah gelap berdiri di bawah cahaya bulan yang indah. Dengan santai dia berjalan mendekat, menginjak ombak laut yang menerpa pasir. Rambutnya yang hitam seperti kain yang berkibar di udara menyebabkan rambut seseorang berdiri. Dongsu mengeratkan genggamannya. Aura di sekelilingnya meningkat. "Siapa kamu?" tanyanya dengan tegas. Namun, pria itu tidak menjawab dan terus berjalan seolah-olah tidak peduli. Tiba-tiba, ombak laut melonjak tinggi, membentuk kolom air yang besar di udara. Mau busuk menyengat hidung mereka. Kolom air itu menggulung matanya dan bergemuruh ketika bergegas menuju mereka berdua. Dongsu terkejut dengan roh bela dirinya. Tubuh besarnya melindungi King Lin saat penghalang berwarna merah darah mengelilingi mereka berdua. Pilar air yang bertabrakan dengan penghalang menghasilkan suara keras. Zudongsu dengan paksa menggunakan tubuhnya sendiri untuk melindungi King Lin karena dampak besar yang sepertinya ingin menghancurkan tubuhnya. Yang lebih mengerikan adalah air itu seperti api, membakar kulitnya dan membuatnya mengeluarkan suara mendesis tanpa perlawanan, hanya dengan satu serangan. Dongsu benar-benar dikalahkan. Dan roh bela dirinya segera terantuk kembali ke keadaan semula, kakinya melunak dan Zudong segera jatuh ke tanah. King Lan mengangkat Zudong dengan kecemasan yang mengisi matanya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Melihat keadaan Zudong saat ini, King Lin hampir menangis. Ini adalah pertama kalinya dia dilindungi dengan sangat baik oleh seseorang yang baru saja dia temui. "Kamu memikirkan cara untuk berlari lebih cepat. Benda ini benar-benar terlalu kuat," kata Zudongsu. Dengan tubuh yang lemas dan matanya yang dipenuhi dengan keseriusan. Mendorong King Lin, dia sebenarnya berencana bagaimana dia akan membantu sedikit keterlambatan untuk sedikit waktu. King Lin menggigit bibirnya dan menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak akan pergi. Jika aku pergi, kamu pasti akan mati. Tapi jika kamu tinggal di sini, kita semua akan mati," jawab Zudongsu. Dengan itu, King Lin menjadi terdiam dengan kepalanya menunduk. Dia tampak seperti akan menangis. Dia merasa bahwa semua ini salahnya. Jika dia lebih kuat, dia tidak akan seperti ini. Dia hanya bisa merasa sebagai beban bagi orang lain. Cahaya kemasan menyala di matanya. Zudongsu hanya merasakan tubuh orang di belakangnya menjadi ilusi. Dari matanya, Dongsu merasa ada api menari-nari di sekitarnya. King Lin membentuk segal dengan kedua tangannya dan menggumamkan mantra. Ini adalah pertama kalinya dia melihat martial spirit seperti ini. Itu bisa menciptakan ilusi dan pemandangan ini seolah-olah itu nyata. Namun, tidak ada yang tahu bahwa itu sebenarnya hanyalah ilusi. Benar, itu hanyalah ilusi. Cahaya putih melintas di pikiran Dongsu dan ekspresi terkejut
yang menyenangkan muncul di wajahnya. Benar, ini adalah hutan belantara. Bahkan dengan air, tidak mungkin ada laut tanpa batas. Saudara Dongsu, ketika orang itu jatuh ke dalam ilusi, kita harus segera lari ke hutan. Dongsu menahan rasa sakitnya, duduk dan berteriak keras, "Tidak, King Lin, cepat, tarik kembali teknik ilusimu." Bersambung.